Hey kid, don't ever let them get inside your head. Pascal Struij segera proses naturalisasi, tambahan kekuatan besar untuk timnas Indonesia. Kabar menggembirakan kembali menghampiri sepak bola Indonesia. Pascal Struij, bek tangguh Leeds United yang berlaga di Premier League, dikabarkan siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Pascal Struij, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya, diprediksi akan membawa dimensi baru pada lini pertahanan timnas Indonesia. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di liga paling kompetitif di dunia, Struij diharapkan dapat menjadi sosok pemimpin di lini belakang dan membantu Indonesia meraih prestasi di level internasional. Pascal Struij, 24 tahun, adalah bek tengah yang lahir di Deurne, Belgia, namun besar di Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Sepak Bola ADO Den Haag sebelum pindah ke Ajax Amsterdam, salah satu akademi terbaik di dunia. Pada 2018, Struij bergabung dengan Leeds United dan berhasil menembus tim utama, memainkan peran penting dalam promosi Leeds ke Premier League pada musim 2019-2020. Meskipun lahir di Belgia dan besar di Belanda, Struij memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia menyatakan kebanggaannya terhadap akar budayanya dan menyebut bahwa membela timnas Indonesia akan menjadi penghormatan besar bagi keluarganya. Kabar mengenai niat Struij untuk dinaturalisasi bukanlah hal baru. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengungkapkan ketertarikannya pada pemain berdarah Indonesia yang bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Struij, dengan rekam jejak dan kemampuannya yang terbukti, menjadi salah satu nama yang terus dipantau oleh PSSI. Dalam sebuah wawancara terbaru, Struij mengungkapkan antusiasmenya untuk membela timnas Indonesia. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia. Saya selalu mengikuti perkembangan timnas dan melihat mereka berkembang pesat di bawah pelatih Shin Tae-yong. Jika saya bisa membantu, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri, ujar Struij. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa proses naturalisasi Struij sedang dalam tahap persiapan. Seperti halnya pemain lain yang dinaturalisasi, proses ini melibatkan sejumlah langkah administratif dan legal untuk memastikan bahwa Struij memenuhi semua syarat sebagai WNI. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen untuk membela timnas Indonesia. Pascal Struij adalah salah satu pemain yang kami nilai sangat potensial, dan prosesnya sedang kami percepat, ujar Erick Thohir. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan sangat antusias dengan potensi kehadiran Struij di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai Struij sebagai pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan, kualitas yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Kehadiran Pascal Struij akan memberikan stabilitas di lini belakang. Pengalamannya bermain di Premier League akan sangat membantu tim, terutama dalam menghadapi tekanan di laga-laga penting, ujar Shin Tae-yong. Lini belakang timnas Indonesia memang menjadi salah satu area yang membutuhkan peningkatan kualitas. Meskipun sudah memiliki beberapa bek tangguh, kehadiran pemain berpengalaman seperti Struij akan memberikan kedalaman skuad dan meningkatkan daya saing tim di level internasional. Dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin ketat, tambahan Struij di lini belakang akan menjadi keuntungan besar. Kemampuannya untuk bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan juga memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong. Berita mengenai proses naturalisasi Struij disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga dalam memberikan motivasi bagi pemain-pemain muda Indonesia. Pascal Struij adalah pemain kelas dunia. Jika dia bergabung, lini belakang kita akan jauh lebih kuat. Saya tidak sabar melihat dia bermain bersama Garuda, tulis seorang penggemar di media sosial. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Struij diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kehadirannya
bersama pemain-pemain naturalisasi lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama, akan memperkuat fondasi tim yang tengah berkembang pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mimpi besar timnas Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 kini semakin nyata. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan tambahan pemain naturalisasi berkualitas, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk membuat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses administrasi naturalisasi Pascal Struijk. Jika semua berjalan sesuai rencana, ia akan menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Ula Romeni segera proses naturalisasi. Mimpi timnas Indonesia punya striker grade A kian dekat. Kabar baik kembali menghampiri sepak bola Indonesia. Ula Romeni, striker andalan FC Utrecht, dikabarkan tengah melanjutkan proses berkas naturalisasi untuk resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langkah ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memiliki striker kelas dunia yang bermain di kompetisi Eropa. Kabar ini semakin hangat setelah Ula Romeni sebelumnya diketahui bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan tersebut, yang menjadi sorotan media, menegaskan komitmen PSSI untuk terus memperkuat skuad Garuda dengan menghadirkan pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Pertemuan Ula Romeni dengan Erick Thohir sempat diabadikan dalam unggahan akun resmi Instagram Erick. Dalam foto tersebut, terlihat keduanya duduk bersama sambil berdiskusi santai. Meskipun Erick tidak memberikan banyak pernyataan secara langsung, ia memberikan isyarat positif bahwa Romeni telah menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lalu, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick dalam unggahannya. Unggahan tersebut memicu antusiasme besar dari para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap kedatangan Romeni dapat menjadi tambahan signifikan untuk lini serang timnas Indonesia. Ula Romeni adalah striker berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie, FC Utrecht. Dengan postur ideal dan kemampuan mencetak gol yang mumpuni, Romeni telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang potensial di Liga Belanda. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ini dikenal sebagai striker serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Sepanjang karirnya, Romeni telah mencetak sejumlah gol penting yang menunjukkan kemampuannya sebagai predator di kotak penalti. Kehadirannya di timnas Indonesia akan memberikan dimensi baru pada lini serang skuad Garuda, yang selama ini masih mengandalkan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Setelah pertemuannya dengan Erick Thohir, Romeni langsung melanjutkan proses pengurusan berkas naturalisasinya. Proses ini melibatkan sejumlah tahap administratif, termasuk verifikasi dokumen dan pengesahan status kewarganegaraan oleh pihak terkait di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi. Erick juga menekankan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi harus memiliki komitmen penuh untuk membela timnas Indonesia. Proses ini bukan hanya soal berkas, tetapi juga soal komitmen dan kecintaan kepada Indonesia. Ula Romeni telah menunjukkan niat baiknya, dan kami akan mendukung penuh langkah ini, ujar Erick. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan besar, terutama di lini serang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Romeni memiliki kemampuan teknis, taktik, dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai arsitek timnas Indonesia, dikabarkan sangat antusias dengan kabar naturalisasi Romeni. Pelatih asal Korea Selatan ini telah lama menginginkan pemain dengan kualitas Eropa untuk mengisi posisi striker, guna meningkatkan daya saing timnas di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Kami membutuhkan pemain yang mampu membuat perbedaan di lapangan, terutama di lini depan. Ula Romeni memiliki semua yang kami cari, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara sebelumnya. Berita mengenai proses naturalisasi Ula Romeni disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia.
Banyak yang berharap Romeni dapat segera bergabung dengan skuad Garuda untuk memperkuat tim dalam laga-laga penting ke depan. Jika ulah Romeni benar-benar bergabung, itu akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia. Kita butuh pemain seperti dia untuk bersaing di level tertinggi, tulis seorang penggemar di media sosial. Kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Arab Saudi beberapa waktu lalu juga menjadi bukti bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar. Dengan tambahan pemain seperti Romeni, peluang Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Proses naturalisasi ulah Romeni diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat. Jika semua berjalan lancar, ia diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni tidak hanya memperkuat lini serang timnas, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru dengan visi dan ambisi besar. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas, mimpi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan. Kini, seluruh mata tertuju pada proses naturalisasi ulah Romeni, yang diharapkan menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menuju panggung sepak bola dunia. Jairo Riedewald dikabarkan segera dinaturalisasi. Timnas Indonesia tambah amunisi jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia jelang kelanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses mengalahkan Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru, Jairo Riedewald. Pemain yang kini memperkuat Royal Antwerp di Liga Belgia tersebut disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memperkuat skuad Garuda di grup C. Jairo Riedewald, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, dikenal sebagai pemain serbabisa yang mampu bermain di posisi bek tengah, gelandang bertahan, maupun bek kiri. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa bersama klub-klub ternama seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini Royal Antwerp. Dengan gaya bermain yang tenang, kemampuan membaca permainan, dan kekuatan fisik yang mumpuni, Riedewald dianggap sebagai tambahan ideal untuk meningkatkan kualitas lini belakang timnas Indonesia. Selain itu, pengalamannya bermain di liga-liga kompetitif Eropa diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, terus menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan timnas Indonesia untuk bersaing di level internasional. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyebut bahwa kehadiran pemain seperti Riedewald adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk membangun tim yang kompetitif. Kemenangan melawan Arab Saudi adalah bukti bahwa timnas kita terus berkembang. Untuk menjaga momentum ini, kami perlu memastikan bahwa tim memiliki kedalaman dan kualitas yang cukup. Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang kami yakini dapat memberikan kontribusi besar, ujar Erick. Kabar tentang kemungkinan bergabungnya Riedewald disambut positif oleh penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain dengan pengalaman di level Eropa dapat membantu memperkuat pertahanan Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu fokus perbaikan. Media sosial pun ramai dengan perbincangan terkait proses naturalisasi Riedewald. Beberapa penggemar bahkan mulai memprediksi bagaimana formasi timnas Indonesia dengan tambahan pemain baru ini. Kehadiran Jairo diharapkan tidak hanya membawa pengalaman, tetapi juga menambah daya juang tim di lapangan. Pelatih Shin Tae-yong menyambut baik kabar potensi bergabungnya Riedewald. Kehadiran pemain seperti Jairo akan memberikan opsi tambahan di lini pertahanan. Dengan jadwal yang padat dan intensitas permainan yang tinggi, kami membutuhkan kedalaman skuad yang solid, ujar Shin. PSSI disebut telah memulai proses administrasi untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Proses ini diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat, sehingga pemain berdarah Indonesia Belanda ini dapat segera bergabung dengan timnas dan berlatih bersama rekan-rekannya sebelum laga berikutnya. Menurut sumber internal PSSI, Jairo juga telah menyatakan komitmennya untuk membela timnas Indonesia. Saya bangga memiliki kesempatan ini.
bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar, dan saya siap memberikan segalanya di lapangan, ungkap Riedewald dalam sebuah wawancara. Tambahan pemain seperti Jairo Riedewald menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang terus berjuang untuk meraih mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berpengalaman, skuad Garuda diharapkan mampu melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Seluruh mata kini tertuju pada perkembangan proses naturalisasi Riedewald. Jika semuanya berjalan lancar, timnas Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan baru yang siap memberikan dampak besar dalam laga-laga mendatang. Ula Romeni tertangkap kamera tes medis di Jakarta, sedang proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Ula Romeni, penyerang asal Belanda yang saat ini membela FC Utrecht, tertangkap kamera tengah melakukan tes medis di Jakarta. Hal ini semakin menguatkan rumor bahwa Romeni akan segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam foto yang beredar luas di media sosial, Romeni terlihat bersama sejumlah staf dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, yang memperlihatkan adanya proses pemeriksaan medis di RS Mitra Keluarga Cibubur. Beberapa pengamat sepak bola Indonesia segera menanggapi kabar ini dengan antusias, mengingat potensi besar Romeni untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Romeni, yang saat ini berusia 23 tahun, dikenal sebagai penyerang tajam dengan kemampuan finishing yang mumpuni, kemampuan yang selama ini dirasa masih kurang di timnas Indonesia. Kabar mengenai ketertarikan Romeni untuk bergabung dengan timnas sebenarnya sudah terdengar beberapa waktu lalu, namun baru kali ini terlihat adanya langkah konkret untuk proses naturalisasi pemain tersebut. RS Mitra Keluarga, khususnya cabang Cibubur, bukanlah tempat asing bagi para atlet sepak bola Indonesia. Rumah sakit tersebut memang telah menjadi mitra PSSI dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam memenuhi kebutuhan medis para pemain timnas. Berbagai tes medis penting, baik bagi pemain lokal maupun pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi, kerap kali dilakukan di rumah sakit tersebut. Dalam foto yang beredar, interior ruangan di RS Mitra Keluarga Cibubur memang sangat mirip dengan tampilan ruangan di foto-foto yang diunggah oleh pihak rumah sakit. Jika proses naturalisasi Ula Romeni benar-benar terrealisasi, maka ini akan menjadi kabar baik bagi sepak bola Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, terutama di tingkat Asia Tenggara dan Asia. Kehadiran pemain berkualitas yang berkarir di Liga Eropa tentu diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam kualitas permainan timnas. Romeni adalah pemain yang sudah terbiasa bermain di liga dengan intensitas tinggi. Di Belanda, dia telah berhadapan dengan pemain-pemain berkelas di Liga Eredivisie, yang tentunya bisa memberikannya pengalaman dan mental bertanding yang kuat. PSSI sendiri belakangan ini memang aktif mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas. Program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di kancah internasional. Namun, proses naturalisasi ini juga akan membutuhkan waktu. Setelah tes medis, jika hasilnya sesuai dengan harapan, proses administrasi untuk naturalisasi Romeni akan dimulai. PSSI dan pihak terkait harus mengurus berbagai dokumen dan perizinan agar Romeni bisa resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Biasanya, proses ini bisa memakan waktu beberapa bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya. Kabar mengenai Romeni yang tengah menjalani tes medis dan diduga akan dinaturalisasi ini segera menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter timnas. Banyak yang memberikan dukungan penuh agar Romeni bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Para supporter melihat bahwa kehadiran pemain yang sudah berpengalaman di Liga Eropa akan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, baik dari segi kualitas permainan maupun mentalitas tim. Namun, di sisi lain, ada juga yang berharap PSSI tidak hanya mengandalkan naturalisasi, tetapi juga tetap mengembangkan talenta lokal. Beberapa penggemar mengingatkan bahwa naturalisasi hanyalah solusi jangka pendek,
Sementara pembangunan pemain-pemain muda Indonesia harus terus diperhatikan agar sepak bola Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan. Jika berhasil menjadi WNI dan bergabung dengan timnas, Romeni juga dihadapkan pada tantangan adaptasi. Meski ia memiliki darah keturunan Indonesia, namun kultur dan atmosfer sepak bola di Indonesia tentu berbeda dengan Eropa. Faktor cuaca, kondisi lapangan, serta gaya permainan yang lebih mengandalkan fisik bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemain asal Belanda ini. Akan tetapi, para supporter percaya bahwa dengan profesionalisme dan pengalamannya, Romeni bisa beradaptasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi timnas. Kehadiran Ula Romeni sebagai bagian dari timnas Indonesia tentu dinantikan oleh banyak pihak, terutama jika naturalisasi ini berhasil diwujudkan. Dengan kemampuannya yang teruji di level klub Eropa, Romeni diharapkan mampu menjadi mesin gol yang selama ini dibutuhkan timnas Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah selanjutnya dalam proses naturalisasi ini. Apakah Ula Romeni akan benar-benar menjadi pahlawan baru di lini serang timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawabnya. Kevin Dix akhirnya tampil di laga kontra Jepang, gantikan Maes Hilgers yang absen akibat cedera. Timnas Indonesia mendapat tambahan kekuatan penting di laga kontra Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C, setelah Kevin Dix resmi tampil menggantikan Maes Hilgers yang absen karena cedera. Berdasarkan laporan dari media Belanda Twente Insite, Hilgers tidak akan berangkat ke Indonesia dan akan fokus pada pemulihan cedera hamstring yang dialaminya. Maes Hilgers, bek tangguh FC Twente, awalnya mengalami cedera saat bertanding melawan Willem II dalam laga tandang pada 2 November 2024 lalu. Cedera tersebut membuatnya tidak hanya absen dalam laga penting timnas Indonesia, tetapi juga pertandingan FC Twente melawan Nice dalam ajang Liga Eropa pada 8 November. Keputusan absennya Hilgers sudah dipastikan oleh tim medis dan pelatih FC Twente untuk memberi waktu pemulihan yang lebih maksimal bagi pemain berusia 22 tahun itu. Absennya Hilgers membuat pelatih Shin Tae-yong kini mengandalkan Kevin Dix sebagai pengisi lini belakang Indonesia melawan Jepang. Kevin Dix, yang baru saja resmi menyelesaikan proses naturalisasinya, langsung dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk tampil di pertandingan penting ini. Meski baru pertama kali tampil dalam balutan kostum timnas Garuda, kehadiran Dix diharapkan mampu memberikan stabilitas dan pengalaman di sektor pertahanan, terutama dalam menghadapi tim skuad Jepang yang memiliki banyak pemain berbakat. Shin Tae-yong memiliki alasan kuat untuk mempercayakan posisi bek kepada Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun yang kini bermain untuk FC Copenhagen tersebut memiliki rekam jejak yang mengesankan di Eropa. Sebelum bergabung dengan Copenhagen, Kevin telah memperkuat beberapa klub besar seperti Vitesse dan Feyenoord di Belanda. Dengan pengalaman bertanding di Liga Champions, Liga Eropa, dan Conference League, Kevin membawa kualitas dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan Indonesia dalam laga krusial ini. Kehadiran Kevin Dix dalam tim memberikan dimensi baru bagi formasi pertahanan Indonesia. Dengan absennya Hilgers, Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan formasi 3 bek sejajar yang diisi oleh Dix, Jai Itzes, dan Jordi Amat. Dalam formasi ini, Dix kemungkinan besar akan beroperasi sebagai bek tengah kanan, posisi yang biasa ditempati Hilgers. Tugasnya adalah menjaga pergerakan pemain sayap dan penyerang Jepang, yang terkenal memiliki kecepatan dan ketepatan dalam penguasaan bola. Sebagai pemain yang memiliki kemampuan bertahan sekaligus menyerang, Dix juga bisa memberikan kontribusi lebih pada transisi permainan. Ia diharapkan bisa melakukan umpan-umpan panjang ke depan dan memulai serangan balik, sebuah strategi yang biasa diandalkan Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan dengan penguasaan bola dominan seperti Jepang. Kualitas duel udara dan tackle bersih yang dimiliki Dix akan sangat membantu timnas Indonesia dalam meredam ancaman Jepang, terutama dalam situasi bola mati dan serangan balik. Absennya Maes Hilgers memang menjadi pukulan bagi lini belakang Indonesia. Pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia tersebut dikenal sebagai bek yang lugas dan berani dalam duel 1 lawan 1. Kehadirannya memberikan ketenangan pada lini belakang dan membantu mengatur alur permainan dari belakang. Hilgers, yang juga memiliki akurasi umpan yang baik,
biasanya menjadi salah satu pemain kunci dalam membangun serangan dari area pertahanan. Namun, cedera hamstring yang dideritanya kini mengharuskannya absen dan berfokus pada pemulihan. Pemain FC Twente tersebut tidak bisa mengambil risiko untuk memperparah cederanya, terutama di tengah jadwal padat kompetisi klub di Belanda dan Liga Eropa. Twente Insite melaporkan bahwa staf medis klub akan memantau kondisinya dengan ketat untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Shin Tae-yong sendiri menyatakan optimisme tinggi terhadap Kevin Dix meski baru bergabung dalam skuad. Menurutnya, dengan pengalaman yang dimiliki Kevin, ia bisa langsung menyesuaikan diri dengan ritme permainan dan gaya bertahan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut bahwa Kevin memiliki fisik dan stamina yang kuat, yang menjadi keunggulan tersendiri saat harus meladeni tekanan dari pemain-pemain Jepang yang cenderung mengandalkan kecepatan dan presisi. Dukungan penuh juga datang dari para supporter timnas Indonesia yang sudah menanti penampilan Kevin Dix di lapangan. Kehadirannya sebagai pemain naturalisasi yang baru tentu membawa antusiasme tersendiri bagi publik. Bagi supporter Garuda, laga melawan Jepang menjadi salah satu momen penting, terutama karena Jepang adalah tim unggulan di Asia dan langganan tampil di Piala Dunia. Dukungan dari supporter Indonesia diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi Dix dan rekan-rekannya dalam menghadapi laga berat ini. Jepang, yang diperkuat banyak pemain yang bermain di liga-liga top Eropa, memiliki gaya permainan cepat dan taktis. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan yang disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan serangan balik cepat. Dengan Dix di lini belakang, Indonesia memiliki peluang lebih baik dalam menghadapi serangan-serangan Jepang yang biasanya dimulai dari sayap dan diakhiri dengan umpan silang atau tembakan jarak jauh. Jika berhasil memanfaatkan kekuatan fisik dan pengalaman Dix dalam situasi bola mati dan duel udara, timnas Indonesia berpotensi meredam sebagian besar ancaman Jepang. Kevin, yang sudah terbiasa menghadapi penyerang-penyerang tangguh di Eropa, diharapkan mampu menjaga konsentrasi dan memberikan rasa aman bagi rekan setimnya. Tak hanya itu, kemampuan Kevin dalam melakukan overlap dan mengirimkan umpan silang juga bisa dimanfaatkan jika Indonesia mendapatkan peluang untuk menyerang balik. Debut Kevin Dix dalam balutan seragam merah putih akan menjadi momen bersejarah, baik bagi sang pemain maupun bagi timnas Indonesia. Setelah proses panjang dalam proses naturalisasi, ia akhirnya bisa tampil membela Indonesia di panggung internasional. Pertandingan melawan Jepang bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang pembuktian bahwa Indonesia kini memiliki skuad yang lebih kompetitif dan siap bersaing di Asia. Kevin Dix menyadari betul tanggung jawab besar yang ia emban. Sebagai pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini belakang, ia diharapkan mampu memberikan performa maksimal dan menjadikan debutnya sebagai langkah awal dari kontribusi besarnya untuk timnas Garuda. Seluruh supporter Indonesia berharap debut ini akan menandai babak baru yang lebih gemilang dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.